Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alfiansa. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait materi VPN tunneling. Jadi di sini kita masih membahas seputar dunia MTCNI teman-teman, dan sebentar lagi akan beres. Nah, di dalam video ini ada beberapa cakupan materi. Yang pertama yaitu ada konsep VPN tunneling, lalu ada setup topologi, kemudian ada konfigurasi OIP, menghubungkan antar klien connect to internet, point-to-point protokol, konfigurasi PPTP, konsep L2TP, dan ada juga konsep L2TP IPsec. Dan yang selanjutnya itu ada konsep PPPoE, lalu konfigurasi PPPoE, kemudian share internet connection di customer, dan yang terakhir itu limitasi bandwidth pada PPPoE. Oke, kita lanjut ke materi yang pertama. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan terkait konsep VPN tunneling. Jadi Virtual Private Network atau VPN itu secara umum dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling ini sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Di cara kerjanya itu dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan lebih rinci terkait tunnel. Jadi tunnel itu merupakan metode menghubungkan jaringan yang berbeda lokasi menggunakan sebuah jalur khusus di internet. Lalu paket ini akan mengalami modifikasi atau perubahan ataupun penambahan header selama paket dikirimkan. Ketika paket sudah melewati tunnel dan sampai tujuan, maka header paket akan dikembalikan seperti semula atau headernya dilepas. Lalu di sini ada jenis VPN tunneling, yaitu ada 4. Yang pertama ada EOIP, lalu ada PPTP dan SSTP. Kemudian yang ketiga ada L2TP, dan yang terakhir ada OpenVPN. Nah, langkah selanjutnya di sini saya akan melakukan studi kasus, dan yang pertama ini saya akan melakukan setup topologi seperti pada gambar di sini ya teman-teman. Oke, langsung saja kita ke environment VNet Lab-nya. Oke teman-teman, jadi di sini kita akan mengimplementasikan VPN tunneling, yaitu menghubungkan antar wilayah. Misalkan terdapat suatu perusahaan yang cakupannya lumayan besar, di mana perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan kantor cabang. Nah, permasalahannya adalah yaitu letak kantor pusat dan kantor cabang itu letak geografisnya lumayan jauh. Jadi antara lokal yang ada di kantor pusat dan di kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi. Kalau misalkan kita menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik itu pastinya memerlukan biaya yang cukup mahal. Oleh karena itu, perusahaan tersebut bisa menggunakan fitur VPN tunneling ini. Jadi kantor pusat dan kantor cabang tersebut terkoneksi dengan interface virtual yang namanya tunnel. Syaratnya adalah antara kedua kantor tersebut harus menggunakan router mikrotik yang sama. Kemudian kedua router mikrotik tersebut harus terkoneksi dengan internet. Di sini ISP-nya menggunakan CloudNet ya, jadi nantinya mendapatkan IP address kelas A. Oke, langsung saja kita susun topologinya. Nah, di sini untuk router 1 dan 2-nya itu sudah terkoneksi dengan internet ya teman-teman. Di sini saya gambarkan bahwasanya setiap router itu memiliki jaringan lokalnya sendiri. Jadi kita hubungkan PPC 2 dengan mikrotik cabang, kemudian PPC 1 dengan mikrotik pusat. Kemudian saya akan setting terlebih dahulu hostname-nya ya teman-teman, supaya nantinya tidak bingung. Nah, di sini saya sudah mengsetting hostname dan IP-nya juga secara statik ya teman-teman. Kenapa saya skip caranya? Supaya tidak memakan durasi video, dan caranya juga sudah saya praktikan di video sebelumnya tentang materi routing. Jadi mikrotik 1 sebagai router pusat dengan IP 146 dan
MikroTik 2 sebagai router cabang dengan IP 147. Nah, selanjutnya kita beralih pada EOIP ya teman-teman, yaitu jenis yang ada pada VPN tunneling. Jadi EOIP atau Ethernet over IP ini adalah protokol pada MikroTik router OS yang berfaedah untuk membangun sebuah network tunnel antar MikroTik router di atas sebuah koneksi TCP/IP. EOIP ini merupakan protokol proprietary MikroTik atau support terhitung di Linux, namun wajib di-compile manual. Maka untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office itu wajib menggunakan router MikroTik. Untuk membangun sebuah tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat itu mesti terkoneksi ke internet. Jadi EOIP tunnel itu fungsinya untuk menghubungkan antar site, yang dimana antar site itu harus yang memiliki network yang sama. Oke, langsung saja kita lakukan konfigurasi EOIP-nya. Nah, di sini kita bisa masuk ke router pusat terlebih dahulu, lalu kita pergi ke menu interface, lalu klik add, lalu pilih yang EOIP tunnel. Di sini teman-teman kasih deskripsi ya, misal ini kan dari router pusat, berarti deskripsinya yaitu EOIP tunnel to cabang. Kemudian di bagian remote address-nya tuliskan IP statik dari MikroTik cabangnya, yaitu 10.0.137.147. Kemudian bagian tunnel ID-nya ini sebagai ID-nya aja, bebas mau ditentukan berapapun. Intinya tunnel ID pusat dan cabangnya ini harus sama ya teman-teman. Lalu klik apply, oke. Kemudian kita juga akan konfigurasi EOIP-nya pada router cabangnya. Kita pergi ke bagian interface, lalu add EOIP tunnel. Nah, di sini teman-teman deskripsikan juga, karena ini dari router cabang maka EOIP tunnel to pusat. Kemudian ubah juga remote address-nya dengan IP router pusat, yaitu 10.0.137.146. Lalu untuk tunnel ID-nya samakan dengan yang pusat, yaitu tadi 100. Kemudian klik apply, lalu oke. Jadi bisa kita lihat di sini bahwasanya ada informasi R. R ini artinya sudah terkonfigurasi EOIP di router pusat dan cabangnya, atau ini tuh sudah running ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghubungkan antar kliennya ya teman-teman, karena ini belum saling terhubung. Kita nyalakan dulu PVC-nya, kita buka router pusat terlebih dahulu. Di sini kita langsung konfigurasikan bridge. Nah, pastinya teman-teman udah tahu kan bridge itu apa, karena udah saya bahas. Jadi kita klik add. Intinya bridge ini menggabungkan beberapa interface jadi satu network. Maka Ether 2 kita gabungkan dengan interface tunnelnya. Di sini kita kasih nama dulu, misal bridge for EOIP. Kemudian klik apply, oke. Lalu untuk interface yang masuk pada bridge tersebut, interface berapa aja, yaitu Ether 2 dan interface tunnel. Kita pilih Ether 2, apply, oke. Terus tambahkan lagi yang interface tunnel, yang ini ya, lalu apply, oke. Maka kedua interface tersebut sudah masuk satu interface bridge. Selanjutnya lakukan juga langkah yang sama pada router cabangnya. Kita pergi ke menu bridge, klik add. Di sini kita kasih nama juga, klik apply, oke. Terus kita masukkan interface yang bisa masuk ke interface bridge tersebut, yaitu Ether 2 dan interface tunnel. Kita pilih Ether 2, lalu apply, oke. Terus add, terus masukkan interface tunnel juga. Untuk bridge-nya ini pastikan yang ini, lalu apply, oke. Selanjutnya kita konfigurasikan IP address untuk PVC-nya. Di sini saya definisikan untuk PVC 1 yaitu 1.6 dan untuk PVC 2 yaitu 1.7. Di sini saya skip saja ya caranya. Nah, oke teman-teman, jika sudah dikonfigurasi pada PVC-nya, maka antar PVC ini sudah bisa saling terhubung ya. Nah, selanjutnya langkah kali ini kita akan menghubungkan PVC-PVC ini agar bisa internetan. Maka dari itu kita akan setting IP address gateway-nya pada interface bridge yang tadi. Oke, langsung saja kita masuk ke router pusat terlebih dahulu. Kita pergi ke menu IP, lalu addresses, klik add. Di sini kita masukkan
IP gateway-nya bebas, misal 192.168.1.1/24. Nah, untuk interface-nya pilih yang bridge ya teman-teman, lalu klik apply, oke. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router cabang. Pilih menu IP, addresses, klik add, interface-nya pilih yang bridge. Untuk IP address gateway-nya misal saya ketik 1.2/24, lalu klik apply, oke. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi firewall netnya pada setiap routernya supaya PPC-PPC-nya itu bisa saling internetan. Di sini saya pilih yang router pusat dulu, klik IP, firewall, pilih net, klik add. Untuk chain-nya pilih yang SRC net, lalu out interface-nya yang mengarah ke internet yaitu Ether 1. Pada bagian action-nya pilih masquerade, klik apply, oke. Lalu kita beralih pada router cabangnya. Pilih IP, firewall, net, klik add, chain-nya yaitu SRC net, out interface-nya yaitu yang mengarah ke internet yaitu Ether 1 juga. Lalu action-nya pilih masquerade, oke. Setelah itu kita akan isi parameter yang masih kosong yaitu DNS dan gateway-nya. Di sini kita ketik IP address-nya, lalu ketik gateway-nya yaitu 1.1, enter. Terus DNS-nya kita ketik 8.8.8.8, enter. Nah, di sini sudah terisi semua ya teman-teman. Terus lakukan juga pada PPC 2-nya. Nah, jika sudah semuanya, maka PPC-PPC ini sudah berhasil bisa untuk akses internetan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait point-to-point protocol atau PPP. Jadi point-to-point protocol ini merupakan jenis VPN tunneling yang digunakan untuk membangun tunnel atau koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan layanan autentikasi koneksi, enkripsi, dan kompresi. Jadi untuk jenis PPP ini bisa dibilang lebih aman dari yang EOIP. Nah, banyak router OS yang mendukung berbagai tunnel PPP ini, seperti PPPoE, SSTP, L2TP, PPTP, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi di sini saya akan mengkonfigurasikan terkait PPTP atau jenis yang dari PPP tadi. Jadi point-to-point tunneling protocol atau PPTP ini merupakan salah satu tunnel yang menyediakan enkripsi melalui IP. PPTP digunakan ketika client network pada sisi pusat dengan client network pada sisi cabang itu masing-masing berbeda. Jadi PPTP ini merupakan tunnel yang banyak digunakan karena hampir semua OS support PPTP client. Kemudian dapat juga digunakan untuk membuat koneksi aman antara jaringan lokal melalui internet. Router OS yang mendukungnya yaitu PPTP client dan PPTP server. PPTP menggunakan port TCP 1723 dan IP protokol 47GRE atau Generic Routing Encapsulation. Net helpers digunakan untuk mendukung PPTP di jaringan net. Nah, di sini kita langsung saja lakukan konfigurasinya ya teman-teman. Nah, jadi untuk PPTP itu bekerja layaknya klien dan server. Di sini yang jadi sisi servernya saya pilih yang router pusat dan yang jadi sisi kliennya yaitu router cabang. Lalu kita konfigurasikan dulu untuk IP ataupun interface yang mengarah ke kliennya dengan IP address. Pada Ether 2 ini harus diisi IP address yang nantinya menjadi gateway untuk PPC 1 dan kita juga perlu konfigurasi IP address pada Ether 2 di router cabang yang nantinya akan jadi gateway untuk PPC 2 nya. Oke, langsung saja kita masuk ke router pusat dulu, pilih IP, addresses, add. Untuk Ether 2 di router pusat, saya definisikan IP 1.1/24. Kemudian yang mengarah ke kliennya adalah Ether 2. Klik apply, oke. Selanjutnya kita setting pada router pusat ini DHCP server, sehingga nanti PPC mendapatkan IP secara otomatis. Kita pergi ke bagian IP, DHCP server, pergi pada menu DHCP, lalu pilih DHCP setup. Di sini yang mengarah ke klien yaitu Ether 2, lalu next sampai akhir, lalu oke.
kita coba request DHCP dari PPC1. Ketik IP DHCP. Nah, kita tunggu. Nah, untuk PPC1 mendapatkan IP 1.254. Lalu kita masuk ke router cabang. Pilih IP, addresses, add. Untuk IP-nya saya definisikan 2.1/24. Enter 2, klik apply, oke. Kemudian kita lakukan DHCP servernya juga. Pergi ke menu DHCP setup, Ether 2, klik next sampai akhir, oke. Lalu kita request juga IP DHCP untuk PPC2. Nah, IP-nya yaitu mendapatkan 2.254. Lalu ketik show IP, maka gateway-nya juga otomatis sudah terisi. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi PPTP-nya. Kita pergi ke router pusat. Di sini yang akan dijadikan server yaitu router pusat. Maka kita konfigurasi dulu router pusatnya. Kita pergi ke menu PPP. Pada menu interface ini pilih yang PPTP server. Di sini kalian checklist pada kolom enablednya, lalu apply, oke. Jadi saya ingin router yang kliennya ini ketika dia terhubung ke server harus menggunakan username dan password. Maka kita bisa membuat username dan passwordnya dari sisi server. Klik menu secrets, lalu klik add. Nah, di sini untuk username-nya saya kasih seperti ini. Dan untuk passwordnya 123. Untuk melihat password tinggal hide passwordnya di unchecklist. Nah, untuk service-nya pilih yang PPTP. Untuk local address-nya ini berisi IP pada interface tunnel servernya. Nah, untuk remote address-nya itu berisi IP pada interface tunnel si kliennya. Di sini saya definisikan untuk IP local address-nya 10.1 dan yang remote address-nya 10.2. Kalau udah klik apply, oke. Langkah selanjutnya yaitu kita lakukan konfigurasi PPTP pada klien. Kita pergi ke menu PPP, lalu interface, klik add, pilih yang PPTP client. Nah, bagian generalnya biarkan default saja. Untuk connect to-nya kita masukkan IP statiknya router pusat, yaitu 10.0.137.146. Lalu username-nya yang tadi kita buat dan passwordnya adalah 123. Untuk profilnya biarkan default saja, klik apply, oke. Nah, di sini sudah ada informasi R, itu tandanya sudah berjalan ya teman-teman. Setelah ini selesai, jangan lupa tambahkan static routingnya atau menambahkan IP address di IP tunnelnya pada routing table-nya, baik itu di router pusat maupun router cabangnya. Nah, oke teman-teman, kita beralih lagi ke L2TP. Jadi di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu konsep L2TP itu seperti apa. Jadi salah satu service VPN yang terdapat di MikroTik adalah L2TP atau Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP ini merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Jadi L2TP ini merupakan protokol tunneling yang digunakan untuk membuat koneksi virtual pribadi pada perangkat MikroTik. L2TP biasa digunakan untuk mengamankan koneksi jarak jauh, network security protocol, dan enkripsi yang digunakan untuk autentikasi sama dengan PPTP. Namun untuk L2TP ini lebih baik dari PPTP yang tadi. Akan tetapi untuk melakukan komunikasi, L2TP ini menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec. Jadi konfigurasinya yaitu L2TP IPsec. Keamanan koneksinya dapat ditingkatkan dengan menggabungkan L2TP dengan protokol keamanan seperti IPsec. Jadi tadi kasusnya kita akan melakukan konfigurasi L2TP ditambah IPsec ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah berada di environment VNet Lab-nya dan saya juga sudah membersihkan bekas studi kasus kita sebelumnya yang PPTP. Seperti biasa di sini saya akan gunakan router pusat sebagai server dan router cabang sebagai kliennya. Kita buka router pusat dulu. Di sini pilih menu PPP. Pergi ke interface, klik L2TP server, lalu checklist kolom enabled-nya. Terus pada use IPsec-nya juga pilih yes karena kita melakukan konfigurasi L2TP ini dengan IPsec. Untuk IP secret-nya
kalian isikan bebas. Misal saya isi secret, kemudian klik apply, oke. Lalu saya ingin jika klien menghubungkan ke server itu harus menggunakan username dan password sama seperti konfigurasi PPTP sebelumnya. Maka kita pergi ke menu secret, di sini atur username dan passwordnya. Kemudian settingan yang lainnya juga sama seperti tadi. Kalau sudah, klik apply, oke. Kemudian lakukan juga konfigurasi L2TP pada sisi klien. Pergi ke menu PPP, ini interface, add yang L2TP client, di sininya sama, lalu dial out-nya juga sama seperti proses PPTP. Terus use IPsec-nya juga checklist. Lalu masukkan secretnya yaitu yang tadi secret. Kemudian klik apply, oke. Di sini teman-teman lihat pada bagian active connection-nya, kalau udah ada berarti ini udah berhasil melakukan konfigurasi L2TP-nya. Setelah itu langkah yang harus dilakukan yaitu konfigurasi static routing baik pada router pusat maupun router cabangnya. Jadi masing-masing IP-nya itu harus tercatat di routing table setiap routernya. Karena caranya sudah saya ajarkan sebelumnya, jadi di sini saya skip saja untuk melakukan konfigurasi static routingnya. Nah, setelah L2TP tadi, kita beralih lagi ke konsep PPPoE. Jadi point-to-point protocol over Ethernet ini merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses jaringan. Jenis tunnel ini berbeda dengan tunnel lainnya seperti PPTP tadi atau L2TP yang tadi. PPPoE adalah salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di SP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Jadi kita menggunakan PPPoE, maka ia akan memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. Dan PPPoE ini hanya bekerja pada satu jaringan, yaitu one broadcast domain. Oke, langsung saja kita lakukan konfigurasi PPPoE-nya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini topologinya sudah saya ganti juga dengan yang baru ya. Jadi kalian bisa ikutin saja topologinya seperti yang saya buat, karena di dalamnya belum ada apa-apa alias masih kosongan. Jadi kalian bisa ikuti saja seperti saya. Nah, jadi untuk mikrotik pertama ini akan kita konfigurasi yang namanya PPPoE server, yang dimana ia bertindak sebagai ISP. Dan untuk yang mikrotik keduanya kita akan konfigurasi yang namanya PPPoE client, yang dimana mikrotik kedua ini bertindak sebagai customer. Oke, langsung saja kita lakukan konfigurasinya. Mulai dari PPPoE server dulu, kita masuk ke router ISP, lalu pergi ke menu IP addresses dan pastikan yang ether 2-nya kosong. Jadi untuk konfigurasi PPPoE juga berada pada menu PPP. Lalu pilih ke bagian PPPoE servers, klik add. Di sini kalian kasih nama misalnya seperti ini. Terus bagian interface-nya kalian pilih yang ether 2 karena ether 2 yang akan dihubungkan ke customer. Kalau udah klik apply, oke. Di sini saya ingin jika customer ingin terhubung ke servernya harus menggunakan username dan password, maka pergi ke menu secrets, klik add, misal untuk username-nya ini dan passwordnya 123. Untuk service-nya definisikan dengan PPPoE, lalu untuk local address-nya dan remote address-nya sudah paham ya. Di sini saya definisikan untuk router ISP-nya 1.1 dan router customer-nya 1.2. Maka kita masukkan di sini. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, untuk konfigurasi PPPoE server sudah berhasil, maka selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi PPPoE client. Kita pergi ke router customer, pergi ke menu PPP, di bagian interface klik add, terus pilih PPPoE client. Untuk interface-nya yaitu yang mengarah ke router ISP, yaitu ether 1, terus ke bagian dial out. Di sini kita masukkan username dan passwordnya yang tadi kita buat. Terus jangan lupa add default route dan use peer DNS-nya di checklist agar nantinya router customer ini bisa langsung internetan. Kemudian klik apply, oke.
Nah, di sini sudah ada informasi R yang artinya running atau PPPoE-nya sudah berjalan ya teman-teman. Nah, namun di sini itu untuk PVC-nya itu belum bisa internetan ya teman-teman. Maka dari itu kita akan mencoba share internet dari router customer ke jaringan lokalnya. Di sini pergi ke menu bridge, klik add untuk namanya misal bridge for PPPoE, terus klik apply, oke. Lalu kita masuk ke menu ports, tambahkan ether 2, apply, oke. Dan tambahkan juga ether 3, apply, oke. Jadi untuk interface-nya ini sudah menjadi satu network. Terus kita lakukan konfigurasi yang mengarah ke jaringan lokalnya. Pilih menu IP, addresses, klik add, misal IP-nya 10.1/24. Untuk ethernya pilih yang bridge for PPPoE, lalu apply, oke. Terus kita akan lakukan konfigurasi DHCP server agar si PVC-nya ini mendapatkan IP address secara otomatis. Pilih DHCP setup, pilih yang bridge PPPoE, lalu klik next sampai akhir. Terus oke. Di sini kita request IP secara DHCP dulu, ketik IP DHCP. Nah, untuk PVC 1 yaitu mendapatkan IP 254 dan untuk PVC 2 ketik IP DHCP. Nah, untuk PVC 2-nya itu mendapatkan IP 253. Setelah itu kita lakukan konfigurasi firewall netnya pada router customer ini. Di sini sudah ada bekas sebelumnya ya teman-teman. Kita edit aja. Chain-nya udah benar, src-net. Tapi untuk out interface-nya pilih yang PPPoE out. Terus bagian action-nya masuk query. Kalau udah klik apply, oke. Jika sudah semuanya, maka untuk konfigurasi share internet dari customer ini kita sudah berhasil ya. Nah, lalu di sini saya akan membahas fitur limitasi bandwidth pada PPPoE. Jadi fitur ini berguna untuk memberikan limit bandwidth pada router customer sehingga jaringan yang ada di bawah naungan router customer ini bisa menggunakan bandwidth yang ditentukan oleh router customer ini. Jadi caranya itu kalian bisa lakukan saja pada gambar seperti di sini ya teman-teman. Oke, mungkin sekian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.